Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kali ini kita pembahasannya tentang Hazrat Qasim alaihissalam. Ya, kemunculan dia nih membuat heboh dunia maya, dunia sosmed. Wah, pokoknya terharu lah ya. Mulai dari dia dikira tukang mimpi, orang gila. Wah, sedih lah pokoknya. Apalagi pas dia datang ke Malaysia itu kan, aduh kacau lah, ditangkap, dikira Wahabi kan, dakwanya sirik ya kan, ditangkap lah itu. Saat anak kasih saran buat pemerintah Malaysia tuh, terutama yang terlibat dalam penangkapan Hazrat Qasim alaihissalam nih, calon Imam Mahdi kita, tobatlah, ini udah mau kiamat loh. Ngaco ada tuh pemerintahnya kan. Kalau di Malaysia kan, kalau ada Wahabi diusir semua ya kan, pokoknya udah di blacklist dah tuh. Kalau di Indonesia masih banyak ya, kacau lah. Ini pemimpin kita ini, Hazrat Qasim alaihissalam, khataman nabiin Hazrat Muhammad SAW, sampai mengibaratkan dia itu anaknya Al Qasim yang dulu masih kecil tuh, yang meninggal tuh. Ini bukan reinkarnasinya, maksudnya seolah-olah ini anak beliau. Saking cintanya dia sama Hazrat Qasim alaihissalam. Allah, ini kalau yang benar-benar nggak percaya parah sih. Udah ketutup mungkin ya. Aduh, hatinya udah ketutup kali. Ya pokoknya kita dukung dia dengan sebar mimpi-mimpinya. Biar ya mimpi, ya tugas dari dia sih sebenarnya cuma nyebarin ya, tapi kan bukan buat disebarin juga, buat dikenal sama masyarakat gitu kan. Juga nanti dia kan dibaiat kan di rukun, di Magam Ibrahim, antara Magam Ibrahim sama rukun Hajar Aswad kan, dibaiat di situ tuh. Masa dia tiba-tiba, kalau kata ulama kan, tiba-tiba, pokoknya nanti tiba-tiba Imam Mahdi dibaiat aja gitu, muncul tiba-tiba. Masa kayak jalangkung kan, gitulah, harus dikenal dulu kayak kita nih kan. Ulama-ulama pada ngomong 2024 Imam Mahdi keluar 2024. Wah, mana dalilnya, mana orangnya? Belum dibayar sampai sekarang tuh, nggak ada dengar cerita di Mekah, di Masjidil Haram, nggak ada yang dibayar. Sampai sekarang nggak pernah dengar tuh Imam Mahdi dibayar. Nggak ada orang Imam Mahdinya, dia nih belum dibayar. Pada nunggu-nunggu, wah ini penuh kezaliman dunia ya kan. Imam Mahdi diutus di tengah dunia penuh kezaliman. Ya ini di Palestina juga kezaliman, tapi kan yang paling tertinggi apa? Kesyirikan. Kita harus menghindari kesyirikan nih. Bentuk-bentuk patung Jenderal Sudirman tuh, patungnya juga dia harus dihancurin sih sebenarnya. Tapi kan itu guys, pemerintah ya, kita nggak bisa main ngancurin gitu aja ya. Kita ditangkap ya kan. Harus dari pemerintahnya yang turun tangan. Kita mah ngingetin aja. Tugas kita cuma sampein ya. Kalau udah sampein, udah selesai urusannya. Balik gua nih, walau ayah ya, sampaikanlah walaupun satu ayat aja, maksudnya walau satu ayat, sampein aja. Dia percaya nggak percaya lah, terserah dia lah ya kan. Tugas kita, kalau ditanya sama lo, kamu udah sampein Quran? Udah sampein. Udah, tugas kita kelar, udah. Kita nggak maksa, enggak, biarin aja. Mendingan Kang Diki ya, kita ngeklaim aja udah langsung ya. Kita pasukan Imam Mahdi, udah kita klaim aja. Biarin kita ngibarin bendera tempur sama mereka nih, suruh ulama kita mengumumkan perang pada mereka. Biar kita
kita debat sama mereka semua, kita keluarin semua dalil-dalilnya, udah nggak usah takut yang dikit, nggak usah mikirin resikonya, konsekuensinya, enggak kita konsekuensi resiko hakiki yang menunggu kita di depan sana tuh Al-Firdaus, ya kan, surga kenikmatan yang tiada tara nih, Al-Firdaus, ya kan. Kata Nabi, kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, sesungguhnya surga itu paling tinggi dan paling tengah, ya. Jasata pas al jannata al firdaus al a'la. Dan kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus yang paling tinggi dan paling tengah. Al firdaus al jannata al firdaus al a'la, maha tinggi dia, paling tinggi lah pokoknya. Kenikmatan yang, ya surga bawah juga enak ya, namanya semua surga enak, cuma kan beda-beda tingkatan derajat. Kita ini pendukung Imam Mahdi nggak usah takut, mau takut dibunuh enggak, kita mau mati di kasur, mati perang, mati tabrakan, ya sama juga mati ya kan, nggak usah takut mati lah, takut dibunuh enggak. Kita pasukan Imam Mahdi jalan terus nekat, udah nggak usah takut. Kenikmatan yang di depan udah nunggu kita tuh kan, kita mikirnya jangka panjang ya, enggak bukan yang di sini gitu. Maksudnya nggak usah mikirin resiko takut dicaci maki, dikira gila, ya kita udah kenyang lah ya, dikira gila, orang gila, dibilang stres, tukang mimpi, tukang ngayal, aduh kacau sih. Udah, kita kan, kalian inget gak tentang hadis kalian akan diperangi oleh pasukan Imam Mahdi dengan peperangan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, ya kan. Terus si perawi itu ngomong sesuatu yang dia kagak ngerti apa, ya itu maksudnya dia sebutin ya kayak YouTube itu, TikTok, Instagram, Facebook, itu kan kita perang sosmed ini, bukan maksudnya perang dalil ya, perang hujah, bukan perang bunuh-bunuhan, kagak boleh kan. Di dalilnya juga di Al-Quran kagak ngelarang kita membunuh satu jiwa, dosanya seakan-akan membunuh seluruh manusia, ya kan. Di ayat lain juga kan, kalau membunuh mukmin, man qatal mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam, balasannya jahannam langsung khalidan fi wa ghadiba alaihi. Wah, parah lah pokoknya, nggak boleh bunuh orang mukmin, balasannya neraka jahanam langsung Allah ancam. Di hadis juga nggak boleh sibabul muslimin fusuk wa qitalu kufrun, nggak boleh mencaci orang mukmin fasik, membunuhnya ya kafir lo. Allah sangat segen ya sama orang mukmin, ya nggak boleh kita bunuh-bunuhan. Maksudnya kita ini perangin kalian tuh perang dalil, perang hujah. Mana hujah kalian kalau Imam Mahdi ini bukan dia, mana keluarin? Kiamat masih 100 tahun lagi, ya orang stres, tanda-tandanya gedung-gedung udah tinggi, tanda-tanda besar juga udah ada. Anak bisa ngomong nanti kalau kita buka Kang Diki, nanti cari panggung ya, kita debat semua sama Habib tuh kan, dia 90% kan pengikutnya dia, bukan kita benci dia, mereka semua saudara kita, seluruh muslim itu satu tubuh ya, mereka itu saudara. Cuma kan kita lagi berselisih nih sama mereka, kita mau ngasih hujah kita, mereka kan juga ada hujahnya, nanti benturin hujah kita sama hujah mereka, siapa yang benar kan. Mereka kan pengikutnya banyak tuh, ada 95% mungkin pengikut Habib kan, yang banyak masang foto kan siapa ya, golongan dia. Ya kalau kita udah rapi debat ya kita biasa lagi, makan lagi bareng, enggak, kita mah orangnya kagak boleh membenci sama satu sama lain. Cuma kita nih mendukung Imam Mahdi doang udah. Kita kalau udah perdebatan selesai, buka seminar yang besar banget, golongan Gaza sama Ustadz Habib kan, benturin dah tuh pendapatnya, baru dah tahu orang-orang siapa yang benar. Kalau mereka kan pada nolak Hazrat Qasim alaihissalam, wah masa foto doang nggak boleh katanya begitu kan. Dia masang foto, ya anak hafal mati semua nama-namanya, foto ada Habib Umar bin Hafiz, Ali Al-Masyur,
siapa lagi, Abu Bakar Al-Adni, wah anak hafal mati semua namanya. Siapa-siapa ulama-ulama Yaman tuh, ya ya mungkin deh mereka wali ya. Saya anak usnuzon aja semuanya wali mungkin, anak nggak tahu ya, pokoknya usnuzon aja semua orang, orang soleh lah pokoknya. Tapi ya jangan dipajang fotonya. Kalau antum, pengikut antum nganggep wali, oke, anak juga usnuzon aja wali mungkin, iya mungkin 100% wali, nggak tahu lah, pokoknya itu urusan Allah dah, anak nggak ngerti wali-wali. Yang penting dia sholat apa zakat puasa ini kan udah seorang soleh, ngapa nggak perlu oh ini kami lebih mulia, kalian lebih mulia. Di dalam diri saya ada darah biru, aduh, darah kita merah kalau disobek ini. Nggak apa, banyak lah aja, nanti kita debat aja ya, buka perdebatannya. Udah kita mulai Kang Diki ya kan, udah ini bom waktu, ini belum bom waktu terus berjalan, ini dunia mau kiamat. Nggak usah di apa, nggak usah ditahan-tahan Kang Diki, udah nanti saya sama Kang Dede aja berdua udah cukup dah berdebat sama mereka semua. Udah dikasih tahu apa, penjelasannya sama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, ngikut-ngikutnya. Alhamdulillah udah dapet dari mereka semua, udah siap lah kita, udah siap 100% dah, nggak usah takut. Kita juga dikit lagi mau perang kan, sama apa, sama Rusia sama Amerika di mubasyiratnya Hazrat Qasim Salam. Ini Nabi Khotaman Nabiin Hazrat Muhammad SAW udah ngabarin 1400 tahun yang lalu, kita akan perang dengan kalian, akan perang dengan 80 bendera. Setiap satu bendera terdiri 12.000 pasukan. Ada yang jumlahin 960 pasukan lah. Itu dia, nanti kita akan perang ya sama 80 bendera ini. Kalau di mubasyiratnya Hazrat Qasim Salam kan 100 bendera, ya beda-beda tipis lah, pokoknya sama lah ya kan. Ini dia, kita nggak bakal menang dalam peperangan ini kalau dunia masih banyak kesyirikan, maksudnya banyak-banyak yang majang foto-foto, maksudnya gitu. Kita harus mengandalkan pertolongan Allah. Di mubasyiratnya Hazrat Qasim Salam, Allah nggak mau bantuin kita dalam peperangan ini kalau kita nggak ngejauhin kesyirikan. Kita bakal kalah dalam perang ini. Pakistan akan digempur oleh 100 bendera ya kan. Kita Malaysia, kita ini negara timur ini, Malaysia, Indonesia, apa, Brunei Darussalam, Bangladesh, kita harus satukan kekuatan buat ngelawan ini nih Rusia. Wah ini dia Rum ini ya kan. Wah dia kekuatannya rudal dia banyak banget, nuklir, aduh. Kan dia lagi apa, kemarin lagi apa, berselisih dia sama si Macron, presiden Prancis ya kan. Dia pengen perang juga dia sama NATO, bukan Rusia lah, sama NATO. Bisa, NATO bisa kalah juga nih, Rusia kuat banget soalnya. NATO kan berapa negara itu. Cuma NATO kan sekutunya sama Amerika dia ya kan. Gede juga, dan Amerika udah naro kapal perangnya di dekat Venezuela ya kan. Dia mau gempur Venezuela juga nih, udah dikit lagi udah mau goswatuhin ya kan. Goswatuhin juga nanti Khotaman Nabiin Hazrat Muhammad SAW bakal hadir dalam peperangan itu, dan yang ngelihat cuma para jenderalnya doang, apa, pemimpinnya, panglima-panglimanya, panglima perangnya. Kalau yang prajuritnya enggak, mungkin anak nanti salah satu dari jenderal itu ya, amin ya. Kita mau ngelihat Hazrat Muhammad SAW dulu nih sebelum di akhirat nanti ya kan. Anda mau ngeliat dulu di dunia ini ya. Wailul liman la yarani yaumal kiamah, ya celaka orang yang nggak melihat aku di hari kiamat. Anda mau lihat dulu di dunia, kalau udah dilihat di dunia pasti ngelihat nanti di akhirat insyaallah kan.
kita udah rindu banget lah ini, kita dukung anaknya ini Hazrat Qasim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah ngasih kita bahasan yang besar ya Kang Diki. Dan Gaza ini penduduk Gaza karena zaman ya, bukan Gaza Palestina. Terus juga apa, belum lama ini di Tabuk ya, di Arab Saudi turun salju ya kan. Kalian dengar gak yang hadis apa, jika akan datang panji-panji hitam dari timur, jika kalian melihatnya, baiatlah mereka walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Maksudnya bukan apa, bukan merangkak beneran maksudnya ya, maksudnya itu penekanan dari khataman nabiyin Hazrat Muhammad SAW. Maksudnya kalau bisa paksa, bukan merangkak beneran ya, maksudnya pemaksaan dari apa, penegasan harus, kalau sebisanya bisa lakuin. Kalau merangkak ya udah merangkak, udah terserah dah, apa ngikutin hadisnya aja. Kalau merangkak udah merangkak ya. Ini dia nih udah turun salju, itu tanda-tandanya itu malah ya kan, Hazrat Qasim Assalam ya kan, tanda-tandanya banget di Arab udah turun salju ya. Nanti di 2025 kemarin, masih 2025. Terus juga Arab Saudi udah ngumumin tuh nanti kedepannya 2026 haji akan dilakukan dalam musim dingin. Ada dah beritanya di CNN, cari aja di Google, ada Saudi ngeluarin statement, tahun 2025 ini adalah tahun terakhir Arab Saudi haji dengan keadaan suhu panas. Bukan suhu panas ya, maksudnya nggak salju gitu. Nanti kedepannya 2026, 2027, 2028 akan turun salju tuh pas saat haji tuh ya. Sesuai banget dah sama hadis, kita udah siap nih. Panji-panji hitam dari timurnya ya kita itu Kang Diki, siapa lagi, kita pasukan Imam Mahdinya. Udah klaim aja, udah nggak usah takut. Ana udah siapin data semuanya, udah ada datanya sih, maksudnya belum diketik gitu. Maksudnya udah ada datanya gitu. Nanti kita udah siap seminar debat sama siapapun, udah siapin mental aja ya. Soalnya berat juga tampil lawan seluruh dunia, ulama seluruh dunia ya. Bukan kita tahu ya, maksudnya kita nggak, sebenarnya kagak pengen terkenal sih, cuma jalannya ya begini, ya udah apa-apa lah. Banyak mungkin ya hadis-hadis tentang bayi dibunuh Dajjal, katanya apa, udah lahir 2004 di Palestina, bisa ngomong. Nanti saya yang dibunuh sama Dajjal pas kecil, pas masih bayi bang. Sekarang katanya lagi belajar di hadis. Enggak, itu orangnya aneh tau. Di salah Sahih Muslim tuh kan 2000, di salah Sahih Muslim nomor 2938. Ya mungkin itu aja sih. Nanti kedepannya kita akan lebih panas lagi ya, maksudnya lebih, beritanya lebih hot lagi ya kan. Pasukan pengikut Nabi Isa juga dipres, Mamadinya juga dipres juga, maksudnya dikira gila juga. Mentalnya kena juga tuh, dikira gila, dikira kagak, pokoknya kita nekat lah. Mau bilang gila, kamu mimpi apa, kamu tahu lah apa, enggak, udah jalan terus kita. Kita adalah kaum yang senantiasa Allah lindungi, Allah jaga, berada dalam kebenaran. Kita nggak ngegubris
orang yang bilang kita wah ini gila, enggak, kita kagak gubris sesuai hadis, kita enggak hiraukan omongan-omongan mereka, biarin gila-gila, biarin kita jalan terus pas Muhammadi, nggak ada takutnya ya, udah nggak usah nekat aja. Alaina aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak, kita bablas, saya tembusin dah Kang Diki dah. Oh iya nih, sebenarnya anak nggak mau buka nih, cuma ya udah anak sampein aja. 2 bulan yang lalu kan, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, anak dapat mubasyirat mimpi. Anak lagi berada di suatu jalan ya, tiba-tiba mimpi nih, dalam mimpi tiba-tiba ada teriakan dari langit. Terus dia apa, ada suara dari langit, dia bilangnya penduduk Gaza sedang melakukan jihad, bantulah, bergabunglah bersama mereka dan bantulah mereka, begitu. Udah langsung mati, maksudnya langsung udah berhenti di situ mimpinya. Sebenarnya juga anak harusnya setahun yang lalu udah gabung sama kalian Kang Diki, cuma anak undur terus aja ini. Gitu, di sini kita juga dakwah, anak bisa udah turun. Udah biarin lah, dikira gila udah. Kita kalau orang udah nggak percaya, udah kita tinggal, kita cari orang lagi. Ngomong satu persatu gitu, ketemu sama orang gitu, cari. Dia nggak percaya, ya udah, apa, berarti itu urusan Allah, ya Allah nggak mau dia. Nah, Nabi apa ya, Nabi Isa-nya juga salam dapat tekanan juga dari wilayah sana, tapi tetap slow lah ya. Seorang nabi ya dapat perlindungan terus sama Allah, walaupun diuji juga ya. Ya kalau lo cinta Allah uji, di hadis banyak banget, kalau lo cinta Allah uji. Apakah kamu mengira sudah beriman lantas kamu tidak diuji? Ya, di Al-Quran diuji semua. Dunia itu tempat ujian, kalau tempat enak udah di surga. Dunia itu tempat susah ya, mau apapun paling senang ya, sedih lagi, senang lagi, sedih lagi. Ya itu dunia, nggak ada yang senang selamanya di dunia, nggak ada. Pasti ada sedih, walaupun apa gitu, tetap ada sedih juga. Ntar senang lagi, sedih lagi, ya gitulah. Udah Kang Diki, nggak usah takut, insya Allah kita bareng-bareng nanti Allah kasih apa, kita bersama Khataman Nabi Nasr Muhammad di surga Firdaus ya. Ini kenikmatan yang mentok ini udah habis di sana. Kalau udah surga Firdaus, udah atasnya aras Allah ya kan. Dari situlah sungai-sungai mengalir ya kan. La yabguna anha hiwala, mereka tidak mau pindah dari sana, nggak mau keluar mereka. Gimana nggak mau keluar nih, puncak tertinggi kenikmatan yang di surga aja tuh 10 kali dunia. Pas dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat digabungin tuh, dikalikan 10, itu buat gembelnya surga. Orang terakhir masuk surga itu buat yang terakhir. Ibaratnya Raja Salman dah 10 kali ke kerajaan Raja Salman kan. Wah bagaimana itu, tiap hari Raja Salman makannya makanan restoran mulu, kelas atas ya kan. Ya orang-orang kaya kayak Bill Gates ya, Elon Musk ya, banyak lah. Apalagi Donald Trump, makannya pasti kan bukan makanan warteg pinggir jalan, kagak. Dia makannya ada dokternya, apa, proteinnya apalah diukur semua. Netanyahu, wah makannya pasti enak-enak dia kalau yang banyak duitnya ya kan. Kita makannya standar-standar ya, paling warteg kita mau ya. Apa, warung Indomie kan
baru nanti di surga ya kan, kita kenikmatannya ngelihat Allah ya kan, pagi dan sore. Tiap detik kita ngeliat Allah, kenikmatannya banyak lah. Sana mau minum khamar kayak dari sungai susu, madu, arak, terserah lah. Yang penting nih kita perjuangin Hazrat Qasim alaihissalam ini, dia harus dikenal seluruh dunia nih. Dikit lagi Ghazwatuhin, Nabi Muhammad SAW bakal hadir nih ikut perang. Kalau Nabi hadir, masa nabi-nabi yang lain kagak ikut perang ya kan? Jibril diem aja? Enggak, Jibril pasti ikut turun lah ya kan. Masa Jibril doang, pasukannya juga ikut turun ya kan. Kita di Mubasyiratul Hazrat Qasim Salam dibantu 3.000 pesawat tempur ya kan, yang 1.000-nya aktif di atas, yang 2.000-nya standby di bawah. Wah, ini udah perang penentuan ini. Malaikat bakal kita nggak usah takut jumlah apa, enggak. Kita pasukan yang nggak pernah takut jumlah sama sekali. Dari kalau kita baca sejarah, kita orang umat Islam nggak pernah takut jumlah. Perang Badar 311 lawan 1.000, akhirnya dibantu malaikat kan. Nabi doanya agak maksa dikit, ya Allah, kalau kamu kagak menangin ini, kamu kagak bakal disembah lagi selamanya ya kan. Agak maksa dikit kan. Kalau sama Allah kita doanya harus maksa dikit sih, itu darinya. Akhirnya Allah bantuin tuh Allah utus malaikat Jibril sama pasukannya ikut turun. Para malaikatnya, dia Jibril pakai imamah kuning apa di riwayat tuh. Apalagi perang Mu'tah ya kan. Perang Mu'tah ya kan, berapa tuh, 3.000 lawan 100.000 apa, lupa ya jumlahnya, pokoknya banyak lah ya kan. Hazrat Ja'far bin Abi Thalib meninggal ya kan, yang dibuntungin tangannya ya kan. Wah, hafal mati ceritanya, banyak ya kan yang syahid di situ, banyak ya kan. Kita nggak pernah kalah, nggak pernah ngurus bahas tentang jumlah ya kan. Sayyidina Umar lah naklukin Konstantinopel ya kan, berapa pasukan itu, nggak pernah ya kan. Tetap aja mau jumlah enggak, kita jalan terus, kagak takut, ada Allah bersama kita ya kan. Kita dikit tapi bersama Allah, mereka banyak nggak plus Allah ya kan. Dan mungkin itu aja yang bisa nih sampaikan. Nanti pembahasan selanjutnya mungkin tentang pasukan As-Sufyani udah ada juga nih, Anda juga dulu udah bahas. Ya udah, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.